Halo semuanya, Halo, apa kabar? baik. Alhamdulillah sehat. Oke, sehat Puji ya, Tuhan. tetap jaga kesehatan ya dalam kondisi kita sekarang ini ya. Oke, ini jumpa lagi di channel saya. Tapi kali ini saya nggak sendirian, ada dua teman saya yang menemani saya. Nah, pada hari ini saya ingin membahas mengenai dunia perpsikologian. Nah, kebetulan dua orang teman saya ini juga adalah lulusan dari Universitas Psikologi. Mungkin mereka bisa berbagi cerita dengan kita semua apa saja sih alasan mereka ketika ngambil psikologi, terus di mana sih dulu mereka mengambil psikologinya. Jadi mungkin bisa juga bermanfaat untuk adik-adik atau teman-teman yang bingung nih kalau mau lanjut psikologi itu kira-kira kemana. Tapi sebelum kita memulainya, kita berkenalan dulu deh ini sama yang baju merah dulu. Mbak Eng baju merah, kakak Eng baju merah dulu. Kakak Eng baju merah, boleh dong kenalan dulu siapa nih namanya? Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Putri. Nama lengkapnya sih Crescentia Putri Pratama Kambai. Tapi biasanya kalau di luar dipanggilnya Putri. Tapi kalau misalkan di rumah dipanggilnya Puput. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Puput. Nah, sekarang yang kakak yang cantik yang berhijab ini, siapa ini ya? Boleh kenalkan dulu nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia. Biasa dipanggil kadang Amel, Lia, ataupun Siti. Itu tergantung dengan situasi kerjanya. Banyak ya? Banyak. Oke, ya. Cukup ya? Cukup sekian ya perkenalannya ya? Cukup sekian Ya. ya. Oke, cukup sekian perkenalannya. Oke, kita langsung ya. aja ya. Maksudnya hari ini kan saya lebih ingin membahas tentang psikologi gitu. Nah, tadi ini teman-teman saya ini semuanya adalah lulusan dari psikologi dan semuanya ini lulusan S2 psikologi loh. Semuanya sudah magister. Nah, mungkin ada di sini teman-teman yang mungkin pengen tahu waktu S1-nya di mana. Mungkin boleh dimulai dari Mbak Putri. Dulu waktu S1-nya di mana dan waktu ngambil di kampus di universitas tersebut seperti apa caranya, bagaimana bisa masuk ke sana, bisa nggak diceritain? Oke. Dari awal kenapa pingin ngambil psikologi ya berarti ya? Iya, betul. Kenapa saya pengen ambil psikologi? Soalnya waktu SMA itu lebih tepatnya kelas 2 itu kan sudah mulai apa ya kayak berusaha gitu kan, kayak yang lainnya pada mau ngambil dokter, terus temen juga udah pada bingung gitu kan karena udah mau naik kelas 3 juga otomatis kan sudah ada persiapan. Nah, kebetulan waktu itu saya memang menyukai dunia anak-anak gitu kan, makanya dari dulu emang sebenarnya pinginnya jadi dokter anak sebenarnya. Nah, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya niat itu saya batalkan. Terus saya mikir kira-kira apa ya yang masih menjurus ke arah dunia anak-anak. Terus dari situ saya melihat Kak Seto. Itu kebetulan banget sih saya melihat Kak Seto lagi buka-buka gitu. Memang saya udah tahu Kak Seto udah dari kecil ya, tapi tertariknya pas sudah SMA kayak gitu bener-bener oh iya ya enak juga kayaknya jadi psikolog kayak gitu dan itu masih berkutat dengan anak-anak. Akhirnya setelah saya pikirkan lagi gitu kan sampai kelas 3 itu kayaknya enak nih kalau saya ngambil psikologi aja kayak gitu karena masih berkutat sama anak-anak. Akhirnya bilang ke orang tua, terus orang tua juga support dan ya waktu itu Sanata Dharma, kebetulan saya coba di Sanata Dharma langsung gitu ya. Dan itu kan di Sanata Dharma kebetulan ada 3
3 pilihan. Sanata Dharma Jogja itu ada 3 pilihan, dan pilihan pertama itu saya langsung ke psikologi gitu. Jadi saya memutuskan untuk ambil psikologi, dan pilihan pertama di psikologi. Pilihan kedua waktu itu ada di bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi dan puji Tuhan saya diterima langsung melalui jalur prestasi di psikologi. Jadi tanpa pikir panjang, saya langsung masuk ke psikologi kayak gitu. Dan itu pengumuman itu pagi hari, yang mana malamnya itu saya benar-benar deg-degan gitu kan, karena keterima apa enggak gitu kan. Terus pas dikasih tahu sama mama, ternyata saya diterima, ya puji Tuhan gitu, karena memang itu pilihan awal saya kayak gitu sih. Jadi tanpa Iren. melalui tes gitu ya, Mbak Putri ya, maksudnya tanpa melalui Iya, tes, melalui jalur apa itu waktu itu? jalur prestasi. Oh, Jadi luar itu biasa dari jalur jalur rapot. prestasi. Kayak jalur Iya, rapot. jalur rapot. Memang pilihannya itu Sanata Dharma sendiri ini kan universitas swasta ya. Memang tujuannya ke universitas swasta atau bagaimana? Kalau dulu itu karena memang kan saya ada ngontrak di dekat Sanata Dharma. Terus pas waktu SD itu kan sering banget tuh ngelewatin Sanata Dharma kalau misalkan mau main kasti gitu kan, lewatin lapangannya, lewatin kampusnya gitu. Nah, saya cuman nyeletuk ke mama, cuman bilang itu besok jadi kampusnya Puput tuh kayak gitu kan. Besok kalau kuliah itu jadi kampus Puput tuh di situ kayak gitu. Nah, pas saya pindah ke Batam, dan nggak tahu kenapa saya tertariknya di Sanata Dharma gitu loh. Karena memang dari kecil itu mungkin karena sudah di swasta terus, akhirnya ya udah kuliah juga di swasta kayak gitu. Jadi seperti sudah mimpi ya, mimpi sejak lama lah kayak gitu ya untuk bisa masuk ke Sanata Dharma. Dan iya, cuman nyeletuk aja sih. Iya. Dan tadi salah satu sumber yang membuat semakin yakin itu dengan adanya tokoh inspiratif ya, sepertinya dengan melihat Kaseto tadi ya. Gitu ya Mbak Putri ya, Mbak Putri ya. Benar. Ya. Oke, Ya. wah itu dia. Jadi masuknya dari jalur prestasi, dan puji Tuhan memang sudah impian sejak lama dan lancar. Wah, luar biasa sekali Mbak Putri. Makasih ya untuk pengalamannya. Sekarang bagaimana ini? Kita beralih ke Kak Amel. Kak Amel bagaimana nih? Boleh diceritakan dulu waktu kenapa sih alasannya ingin ngambil kuliah psikologi? Kalau Mbak Putri tadi kan sudah jelas nih alasannya. Lalu Mbak Amel seperti apa? Terus kenapa kuliah satunya dulu di mana? Kalau boleh tahu, dan boleh diceritakan bagaimana juga nih cara masuknya. Silahkan Kak Amel. Oke, halo semuanya. Oke, kalau dari cerita Kak Putri tadi, Kak Putri kan udah tertata nih, udah ada role modelnya seperti itu. Kalau saya dulu masih SMA itu masih fase bingung nih, masih ikut-ikutan teman. Tapi beruntungnya di sekolah itu ada tes minat dan bakat. Karena saya itu jurusan IPS, jadi setelah tes minat dan bakat itu hasil dari tes psikologinya itu diarahkan ke psikologi dan ilmu komunikasi. Sama seperti Kak Putri, setelah diarahkan ke sana, ambil jalurnya sama juga kita Kak, di jalur akademik. Nah, jadi kemarin itu ikut 3 di UIN, itu UIN Jogja, psikologi, UNS itu di ilmu komunikasi, Undip di psikologi. Jadi yang pertama nih pengumumannya di UNS, nggak lulus nih untuk ilmu komunikasi. Yang kedua itu di UIN psikologi lulus. Dan yang terakhir ini Undip nih. Undip psikologi lulus juga jalur akademik. Jadi setelah ditelaah dulu kan, dia lihat passing grade-nya yang mana nih yang oke, ya udah kayaknya Undip nih. Passing grade-nya oke. Ya udah, saya ambilnya di psikologi Undip kayak gitu. Kalau Kak Putri kan udah tertata. Kalau saya dulu masih kayak, aduh bingung kayak gitu kan, ya udahlah ikut tes bakat, dijalurin sama guru BK-nya apa aja yang
minat dan bakat kamu tuh di mana gitu. Wah. Terbantunya Iya. dari guru BK. Guru BK. Wah, ini menarik sekali ya, menarik sekali karena memang di channel ini kan juga aku banyak bahas tentang guru BK juga kan. Jadi ini sangat menarik. Ternyata memang untuk minat dan tes minat dan bakat itu sangat membantu ya. Yang tadinya kita tuh bingung, terus akhirnya kita bisa tahu ternyata memang kita itu cocoknya di bidang apa gitu ya. Begitu ya Kak Amel ya. Dan akhirnya ternyata memang cocok di psikologi ya. Memang benar-benar menikmati kan akhirnya kuliah di psikologi. Terus ini menariknya juga nih, dua teman saya ini ternyata dari dua universitas yang berbeda ya. Satu tadi di swasta, sedangkan Undip sendiri kan negeri ya. Ya, negeri. Satunya di Jogja dan satunya di Semarang. Wah, itu kalau misalnya untuk jalur masuknya sendiri tadi kan jalur akademik itu maksudnya gimana Kak Amel? Sama jalur rapot gitu ya maksudnya? Sama seperti Kak Putri tadi ya? Jalur rapot. Iya, jalur rapot. Jadi beberapa teman juga ikut jalur rapot. Jadi ada sekitar 5 orang dari sekolah ikut jalur akademik, yang lulus cuma 2, saya sama temen jurusan perikanan. Wah, luar biasa. Wah, hebat. Lulus di negeri ya. Wah, itu tadi sekilas cerita teman-teman saya ya tentang background mereka dan alasan mereka kenapa sih kok mau ngambil psikologi gitu kan. Karena kadangkala itu kan kita mungkin baru dapat kayak seperti tadi Kak Amel kan, kalau Kak Putri kan memang sudah sejak lama, dia mungkin sudah punya ketertarikan gitu. Ya ada yang mungkin baru. Nah karena di sini kan banyak juga nih adik-adik kita yang mungkin mereka tuh masih bingung gitu kan mau kemana. Nah bisa banget mencoba dengan melakukan tes minat bakat. Karena dengan adanya tes minat bakat itu kan kita jadi lebih tahu nih arah kita kemana, kita cocoknya di bidang apa. Gitu ya Kak Amel ya? Iya betul, itu terbantu banget tuh daripada kita ikut-ikutan temen. Jadi mendingan kita diskusi dulu tuh sama guru BK, Bu. Saya sebenarnya minatnya apa sih Bu? Nah nanti diarahin sama guru BK kayak gitu Kak. Wah, bagus sekali ya ternyata. Terus nih kalau boleh tahu, ini kan kita masih cerita lagi ke S1-nya tadi. Kalau ini sebelum kita ngambil S2 ya, maksudnya karena sekarang ini semua teman-teman saya di sini kan sudah lulus dari S2. Nah, banyak juga nih yang bertanya-tanya juga. Prospek dari lulusan S1 psikologi itu bisa kerja apa sih sebenarnya gitu nah. Yang nantinya itu bakalan kemana kayak gitu kan, karena banyak juga yang masih nggak ngerti, tidak mengerti bahwa psikologi itu bisa ke sini loh, bisa ke sini gitu kan. Nah, itu bisa nggak nih sekilas kakak-kakak berdua ini kira-kira memberikan ya penjelasan lah, insight gitu biar orang-orang yang nonton channel ini tuh bisa tahu bahwa psikologi itu sangat luas loh dan ini loh. Karena banyak sekali juga yang nanya ke saya itu yaitu tadi dikiranya mungkin lulusan psikologi itu ngurusinnya orang gila. Nah, kayak gitu ya, itu banyak banget yang kayak gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Silahkan siapa yang mau lebih dulu coba menjelaskan kira-kira bagaimana. Kak Putri, silakan Kak Putri. Silahkan. Iya, kalau menurut saya benar sih yang dibilang sama Kak Erin itu. Maksudnya kalau untuk psikologi itu memang banyak banget sih nantinya akan kita gelutin ya. Cuman rata-rata untuk yang lulusan psikologi itu nanti ngarahnya pasti ke human resource ya, ke HRD seperti itu di perusahaan-perusahaan kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga itu bisa aja di sosial, kemudian bisa aja itu langsung terjun ke masyarakat, terus bisa aja itu nantinya ke anak yang berkebutuhan khusus kayak gitu. Dan ada kemungkinan di rumah sakit jiwa itu juga pasti ada kayak gitu. Cuman mungkin kita tidak sejauh orang-orang yang sudah mempunyai kompetensi yang lebih daripada kita kayak gitu. Mungkin kita bisa jadi asistennya di situ, bisa jadi kayak gitu. Dan itu semua tergantung dari kebutuhan yang ada sih kalau menurut saya ya. Tapi sepengalaman saya waktu saya lulus itu saya langsung ke perusahaan. Jadi itu perusahaan roti sama perusahaan berkaitan sama makanan sih ya. Gitu. Pokoknya saya ujung-ujungnya itu pasti
makanan aja gitu kan perusahaannya gitu. Kan sesuai ya Oh ya, kayak sesuai gitu. ya. Oke. Nah, terus dari situ tapi ada juga teman-teman yang beda. Jadi beda posisi. Ada yang diperbankan, itu juga ada. Jadi tidak harus di bagian HRD gitu ya, tapi juga bisa di bagian bank. Itu bisa kayak Bisa. gitu. Oke. Tergantung dari minatnya teman-teman atau minatnya adik-adik mau kemana seperti itu. Oke. Tapi kalau memang seneng berhubungan dengan orang, itu pasti ya mending carinya yang kayak sosial, kemudian human resource kayak gitu kan, terus yang anak-anak berkebutuhan khusus atau mungkin di panti jompo gitu membantu mereka, itu juga bisa seperti itu. Karena kan biasanya itu juga meningkatkan, kalau di panti jompo itu biasanya juga kalau misalkan kita hadir di situ, itu biasanya meningkatkan apa ya, imunnya mereka juga gitu kan. Terus dan mereka tuh kayak seneng bercerita sama kita. Jadi kalau misalkan kita seneng cerita, kita seneng ketemu orang, mungkin ada baiknya ke arah sana kali ya. Iya. Gitu Kak Erin. Mungkin kalau bisa dari bisa nambah keterampilan empati kita juga kali ya kalau kita di panti Bener. jompo ya. Jadi lebih bisa berempati Bener banget. dengan mungkin orang tua yang sudah ini tadi ya, gitu ya. Oke, jadi Kak Putri ini begitu lulus S1 itu nggak langsung ambil S2 ya Kak ya, tapi kerja dulu gitu ya? Enggak, saya kerja dulu. Iya. Dan kerjanya di bidang HRD tadi ya? Iya, di bidang makanan yang pasti. Di bidang makanan. Oke, gitu ya. Nah, kalau Kak Amel gimana nih kira-kira? Apa aja prospek kerjanya Kak Amel misalnya waktu baru lulus S1 itu, dan Kak Amel sendiri gimana? Apakah langsung mengambil S2 atau bekerja dulu? Silahkan Kak Amel. Oke, bagi teman-teman yang mau ngambil jurusan psikologi, itu prospeknya itu sangat baik ya, karena kita ini ilmunya bergerak di bidang manusia, pemberdayaan manusia. Jadi meskipun di era industri 4.0 yang dimana semuanya robot, tapi di psikologi ini kita lebih ke humanis ya. Fungsi dari psikolog sendiri itu tidak bisa diganti dengan seorang robot kayak gitu. Jadi di industri manapun, insya Allah lah pasti membutuhkan seorang ahli ataupun ilmuwan bahkan psikolog kayak gitu. Oke, setelah lulus dari S1 sama seperti Kak Putri, saya juga berkecimpung di industri minuman. Kalau Kak Putri makanan, kalau saya minumannya. Jadi pelengkap ya. Ada makanan, ada minuman ya. Oke. Iya, di minuman sama di retail gitu. Oke. Jadi semuanya ini lebih ke industri ya, HR semua ya. Oke. Iya, betul. Nah, ini tuh banyak juga nih. Ini gimana pendapat dari Kak Putri dan Kak Amel menanggapi orang-orang yang biasanya nih kalau mereka tahu kita kuliah psikologi, apalagi kita lulusan psikologi, biasanya kita suka dibilang kayak gini, bisa dong kamu baca pikiran saya gitu kan, coba dong kamu baca pikiran saya sekarang gitu kan misalnya, atau bisa nggak baca masa depan saya gitu. Sering nggak sih kira-kira Kak Amel sama Kak Putri dapat pengalaman seperti itu gitu? Kalau misalnya dapat pengalaman seperti itu, kira-kira Kak Amel dan Kak Putri itu bagaimana gitu untuk menjelaskan ke mereka? Silahkan. Kak Amel? Ya, Kak Amel boleh mungkin. Oke, baik. Ya, kita sama seperti kayak dokter ya. Jadi dalam dalam menilai seseorang itu harus ada pakemnya. Jadi kalau saya kan konsentrasinya di industri dan organisasi. Jadi dalam memberikan misalnya solusi ataupun masukan untuk organisasi itu kita perlu ada namanya itu diagnosis. Jadi ibaratkan kayak dokter, lalu ada dilihat dulu nih ini sakitnya apa. Jadi enggak misalnya ini kamu pusing ya kayak gitu, enggak kayak gitu. Atau kamu sakit gigi ya, tanpa didiagnosis itu nggak bisa gitu pun psikolog kayak gitu Kak.
Kak Putri ada tambahan, Kak? Iya, bener sih yang dibilang sama Kak Amel itu ya. Maksudnya emang kita tuh tidak boleh langsung menjudge seseorang gitu ya. Walaupun mungkin kita tahu, tapi kita tidak bisa langsung, oh ya orang ini begini, orang ini begini gitu. Jadi kita memang benar yang dibilang ke Amel, kita memang harus mendiagnosisnya dulu kayak gitu. Baru kita, oh iya ternyata orang ini mungkin ada sesuatu yang harus diperbaikin seperti itu. Dan benar yang dibilang sama Kak Erin tadi, memang banyak banget pasti yang ngomong sama kita, wah orang psikologi nih gitu kan, kayak beranggapannya orang psikologi ini kayak apa ya, kayak paranormal gitu ya, yang bisa tahu semuanya kayak Cenayang gitu kan. ya. Kayak cenayang gitu. Banyak banget emang di luar teman-teman psikologi juga sering nanya banget kayak gitu kan. Tapi balik lagi, itu semua tergantung dari kitanya gitu kan. Mungkin kalau emang kita punya anugerah lebih dari Tuhan yang emang bisa ngeliat, mungkin bisa dibantu gitu kan. Tapi kalau misalkan kita yang mungkin mungkin awam gitu ya, orang awam yang tidak memiliki anugerah lebih dari Tuhan, ya kita harus hati-hati untuk menjudge orang kayak gitu. Jadi tidak bisa sembarangan. Gitu sih kalau yang saya sampaikan di Kak Amel. Iya, oke. Jadi semuanya tuh harus ada, kalau kita bilang di psikologi itu asesmennya ya. Jadi semuanya harus jelas gitu kan. Prosedurnya ada, yaitu kadangkala dilema kita kan orang awam tuh kan kiranya kita tuh serba tahu ya. Seperti itu ya kalau pengalaman saya juga kan. Jadi dikiranya itu terkait dengan kayak tadi saya bilang masa depan mereka, kita disuruh membaca masa depan, lalu disuruh baca pikiran, nah kayak gitu kan. Itu kadang orang awam itu memang selalu berkali-kali mereka bertanya seperti itu gitu kan dengan kita, karena mereka tahu oh lulusan psikologi ya pasti tahu lah nanti pikiran saya ini lagi mikir apa gitu. Ya saya nggak tahu, mungkin mau mikir apa juga kita nggak ngerti. Nah itu dia kadang-kala tuh kita cukup harus bertele-tele ya kita menjelaskan lagi kalau kita itu semuanya itu ada teorinya, harus ada prosesnya, ada asesmennya. Nah seperti itu ya. Ya memang itu pasti semuanya sih, saya juga sering mengalami yang seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini yang pengen saya tanya tadi kan kakak-kakak berdua ini semuanya tadi setelah lulus itu kan bekerja. Nah, memutuskan untuk melanjutkan lagi ke magisternya atau ke gelar psikolognya ini tuh kenapa? Dan kok bisa ya sudah bekerja loh. Biasa kan orang bilang kalau sudah bekerja itu sudah dapat uang itu males loh kuliah lagi gitu kan. Ini kok mau gitu loh, lanjut lagi setelah sudah ada pekerjaan yang bagus, kok lanjut lagi gitu. Nah, itu boleh nggak berbagi pengalaman? Siapa tahu ada nih di antara penonton di sini yang mungkin lagi bingung nih, apakah bekerja dulu, lulus dari psikologi S1 psikologi gitu kan, atau mau langsung ambil S2. Bisa nih nanti diberikan saran ya dari kakak berdua ini, bagusnya seperti apa. Monggo, silakan. Kak Put, silakan dulu Kak Put. Kenapa memutuskan lanjut S2? Itu yang pertama, benar yang dibilang sama Kak Erin gitu ya. Pas saya sudah kerja gitu kan, terus mau lanjut, itu memang, aduh nanti gimana ya kalau misalkan saya nggak punya penghasilan lagi, sementara ini penghasilan lumayan ya kalau misalnya kita buat shopping gitu kan, buat jajan gitu tuh sangat lumayan kayak gitu. Nah, waktu itu kebetulan ada temen itu bilang, coba deh kamu lanjut lagi, dia bilang kayak gitu kan, sebelum nanti ada perubahan peraturan waktu itu. Nah, saya masih belum kepikiran gitu lah. Nah, saya mau lanjut karena waktu itu saya lihat kayak dari atasan ya, dari manajer, kayaknya enak ya bisa tanda tangan gitu ya, bisa tim itu bisa minta persetujuan dari kita, terus kita ada tanda tangan di surat itu. Waktu itu saya mikirnya kayak gitu, enak kali ya gitu. Apalagi itu misalnya di dunia HRD gitu ya. Terus akhirnya penuh pertimbangan, saya tanya orang tua juga gitu kan, karena pasti minta biaya dari orang tua juga gitu kan. Saya kebetulan juga tidak beasiswa gitu, saya mandiri.
terus orang tua juga saat itu mensupport kayak gitu kan, ya apa yang dikerjakan anaknya pasti akan disupport kayak gitu. Nah, terus akhirnya saya memutuskan untuk resign saat itu dan saya melanjutkan magister profesi psikologi ini. Harapannya saya pingin gitu ya, pingin nantinya juga bisa tanda tangan sendiri kayak gitu. Dan itu tertera nama saya, waktu itu saya mikirnya kayak gitu. Dan selain itu juga karena saya sudah kecemplung, sudah masuk di dunia industri gitu kan. Nah, saya ngambilnya di profesi di bidang industri dan organisasi seperti itu. Oke, jadi itu alasannya ya. Akhirnya mengambil Hmm. lagi magisternya. Di mana ambil magisternya, Kak Putri? Ngambilnya di Universitas Katolik Sedia Pranoto Semarang waktu itu. Oh, di Semarang ya. Wah, Iya. gitu ya, ternyata ceritanya seperti itu. Oke, kalau Kak Amel seperti apa nih? Kenapa sampai memutuskan resign juga dan akhirnya melanjutkan studinya? S2 ya. Mm-mm. Oke, mungkin ini saya tarik dari belakang ya. Mungkin ini adalah namanya itu hukum ketertarikan. Jadi waktu pas S1 itu kan ada mata kuliah namanya kesehatan mental. Jadi kita diminta untuk membuat planning 5 tahun ke depan kayak gitu. Nah, salah satunya yang saya tulis adalah melanjutkan S2. Udah itu udah terlupakan nih, tapi setelah settle di perusahaan, terus orang tua kayaknya kamu bagusnya ngelanjut juga kayak gitu, sama lah sama kayak Kak Putri kan, dapat dukungan dari orang tua, semuanya juga mendukung kayak gitu. Ya udah deh, demi karir juga kayak gitu, kayaknya S2 oke nih, pilihan yang tepat kayak gitu. Ada juga sih kecemasan udah mandiri secara finansial, tapi kayak dukungan dari orang tua udah nggak usah worry, lakuin aja kalau niat baik, udah lakukan. Ya udah, karena ada dukungan, terus mungkin juga ya itu kan ada hukum ketertarikan karena apa yang kita tulis, keinginan yang kita tulis itu akan tercapai juga, ya ngelanjut S2 kayak gitu Kak, lebih seperti itu. Jadi memang ada harapan dari S1 sebenarnya ya Kak Amel ya waktu itu ya. Iya. Jadi akhirnya. Ditulis, Tapi kalau boleh tahu setelah waktu Kak Amel kerja itu berapa tahun baru setelah itu melanjutkan memutuskan resign dan melanjutkan S2? Setelah berapa tahun bekerja?